Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini minggu lalu saya sudah menge-share materi tentang Simple Future Tense, dan pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas atau mengupas sedikit tentang materi Simple Future Tense yang kemarin. Baiklah, dari mahasiswa, sedikit saya menjelaskan tentang Simple Future Tense, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nanti jika umpamanya ada yang masih belum dipahami atau belum jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar yang ada pada video materi ini. Baiklah, untuk Simple Future Tense itu sendiri dalam bahasa Inggris adalah menerangkan waktu yang akan terjadi, ya, waktu yang akan kita kerjakan, begitu ya. Atau bahasa sederhananya adalah aktivitas yang akan terjadi, yang akan kita lakukan, begitu. Namun sebelum kita akan masuk kepada contohnya, berikut penjelasannya, ya, penjelasan rumusnya. Jadi rumus digunakan untuk keterangan waktu, ya. Jadi keterangan waktu, kemudian nanti selain dari kalimat-kalimat keterangan waktu tersebut akan menerangkan satu kejadian yang akan kita laksanakan, begitu ya. Nah, kemudian rumusnya di sini ada rumusnya untuk kalimat verbal, ada rumusnya untuk kalimat nominal dalam bentuk future tense, ya. Kemudian ada catatan nanti yang mungkin perlu kita pahami. Nah, ini rumusnya dari mahasiswa. Untuk rumus simple future tense dalam bentuk verbal, ya. Ini contohnya yang untuk kalimat verbal. Pertama, rumusnya pada bentuk kalimat positif, yaitu ditambah S, yaitu subjek yang kita sudah ketahui, ya, I, you, we, ze, she, he, it, atau nama orang, Ali, begitu ya. Ditambah will atau shall, sama artinya, ya, akan, begitu. Will ini artinya akan, shall pun begitu juga artinya akan. Plus pebuan ini adalah kata kerja bentuk pertama, plus objek, ya, plus adjektif, ya, atau menggunakan noun, atau juga menggunakan adverb, ya. Adjektif ini adalah kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Nanti tergantung kalimatnya mau menggunakan kata sifat kah, atau mau menggunakan kata benda kah, atau menggunakan kata keterangan. Kemudian untuk rumus dalam bentuk negatif, ya, simple future tense, subjek plus will atau shall, kemudian plus not plus pepuan, kata kerja bentuk pertama, plus objek plus adjektif atau noun atau adverb, ada mahasiswa. Jadi di sini subjek ini sama seperti tadi, ya, yang sudah kita ketahui, I, you, we, ze, she, he, it. Begitu pula dengan will. Will artinya akan, shall juga sama artinya akan. Kemudian yang membedakannya kalimat positif dan kalimat negatifnya itu setelah will akan ditambahkan not, ya, atau setelah shall akan ditambahkan not. Nah, itu tempat perbedaannya. Kemudian setelahnya baru verb one, yaitu kata kerja bentuk pertama, kemudian objek, kemudian bisa nanti menerangkan kata sifat kah, atau kata benda kah, atau kata keterangan. Nah, kemudian untuk rumus dalam bentuk interrogatif, tinggal menambahkan, mengubah tadi yang semula subjeknya, coba melihat rumus pada kalimat positif, ya. Sekarang dibalik dia, yang semula subjek jadi depan, sekarang dibalik menjadi will atau shall yang jadi depan. Will plus subjek plus verb one plus objek plus adjektif atau noun atau adverb. Yang menjadi catatannya adalah kalau kita mau mudah memahami cara membuat kata interrogatif atau kalimat pertanyaan, begitu ya, lihat kalimat positifnya, ya. Ini tinggal dibalik, ya. Jangan lihat kalimat negatifnya, tapi lihat kalimat positifnya. Will yang jadi depan, kemudian setelahnya baru subjek, kemudian verb one plus objek plus adjektif atau noun atau adverb. Nah, nanti akan diberikan contohnya.
Nah, ini contoh kalimat verbal, contoh sederhana dari rumus yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, contohnya dalam bentuk kalimat positif ya dari rumus tadi. I. I ini adalah subjek, kemudian will ya, yang berarti akan. Make ini adalah verb one ya, kata kerja bentuk pertama. Achieve tomorrow. Ini check ini apa artinya check? Yaitu roti ya, kalau tidak salah ya. I will make a cake tomorrow. Saya akan membuat sebuah roti besok begitu ya. Nah, ini berarti aktivitas ini besok yang akan dikerjakan. Membuat roti ini besok yang akan dikerjakan ya. Besok akan dikerjakan. Jadi bukan sekarang, bukan waktunya sedang berlangsung, tapi besok sesuai dengan pembahasan materi kita itu simple future tense, yaitu menerangkan waktu yang akan terjadi atau yang akan datang. I will make a cake tomorrow. Saya akan membuat sebuah apa namanya itu roti besok begitu. Kemudian kalimat negatifnya I will not make a cake tomorrow. Saya tidak akan ya. Ingat not itu artinya tidak akan membuat sebuah roti besok. Will you make a cake tomorrow? Untuk kalimat interrogatif pertanyaannya tinggal dibalik kalimat positif tadi yang saya maksud ya. Tinggal will ditaruh menjadi depan ya. Menjadi will you. Apa artinya sekarang will you? Akankah begitu ya? Akankah kamu membuat sebuah roti besok? Nah, ini cara untuk membuat contoh dari rumus yang saya jelaskan barusan. Ini sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi selain daripada subjek I bisa diganti juga menjadi we ya. We will umpamanya. We will make a cake tomorrow. Kita akan membuat sebuah roti besok. Kemudian we will not ya, tinggal diganti saja menjadi subjek we will not make a cake tomorrow. Kemudian will we ya. Will we akankah ya, kita membuat sebuah roti besok. Nah, tinggal diganti saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk rumus ya simple future tense dalam bentuk kalimat nominal ya. Nominal tadi verbal, sekarang nominal. Nominal itu artinya yang terdiri dari to be ya. Jadi kalimat yang terdiri dari to be. Sekarang rumusnya lihat. Pada kalimat positif ada rumusnya subject plus will solve plus be. Be ini adalah sebagai to be-nya. Kemudian plus objektif plus kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Kemudian selanjutnya kalimat negatifnya subjek plus will atau shall, tambahkan not sama seperti tadi ya. Kemudian setelah not itu baru to be, yakni be, objek plus adjektif atau noun atau adverb. Kemudian kalimat pertanyaannya atau interrogative sentence-nya itu adalah dengan merubah posisi pada rumus positif pada positifnya ini menjadi S plus will, sekarang menjadi will plus S. Kemudian B plus objektif, objek plus adjektif, noun, dan adverb. Nah, kemudian ini contoh sederhananya ya. Contohnya untuk kalimat nominal dalam bentuk future tense, simple future tense, pertama ini. Belinda will be a singer in my birthday party tomorrow. Jadi Belinda akan menjadi seorang penyanyi pada ulang tahun saya besok begitu ya. Nah, ini artinya a singer. A singer ini seorang penyanyi ya. In my birthday tomorrow ya. In my birthday party tomorrow. Jadi Belinda akan menjadi seorang penyanyi pada acara penyambutan ulang tahun saya besok. Nah, kemudian contoh yang kedua pada kalimat negatif yakni simple future tense, Belinda will not be ya a singer in my birthday party tomorrow. Belinda tidak akan menjadi seorang penyanyi pada merayakan hari ulang tahun saya besok. Will she be a singer in my birthday party tomorrow? Akankah dia, ya, Belinda maksudnya, menjadi seorang
jadi seorang penyanyi pada acara ulang tahun saya besok begitu. Jadi tinggal dirubah kalimat sama, tinggal dirubah kalimat positif yang ini untuk kalimat interrogatifnya yang semulanya will menjadi apa namanya setelah subjek, sekarang will menjadi depan ya. Baru setelahnya setelah subjek si ini menunjukkan si Linda begitu ya, seorang perempuan, be a singer in my birthday party tomorrow. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa jadi a singer ini adalah profesi ya, menerangkan profesi atau menjadi seorang penyanyi begitu ya. Tapi bukan kata kerja ya, karena kita kalimat nominal. Berarti kalau kalimat nominal itu kita tidak membahas kata kerja, tapi kalimat yang terdiri dari subjek ya, kemudian terdiri dari will, kemudian to be ya, kemudian kata keterangan atau kata benda ataupun kata sifat. Nah, baik, ini contohnya untuk kalimat nominal. Kemudian di sini yang perlu kita pahami catatan yang penting pada pembahasan materi simple future tense ini, yakni penggunaan will digunakan untuk subjek you, she, he, she, it. Ya. Ini untuk penggunaan will. Sementara penggunaan shall ya digunakan untuk subjek I, we. Namun sesungguhnya bisa saja kita menggunakan seperti contoh yang saya kasih tadi ya. Bisa saja sebenarnya kita menggunakan apa namanya itu we will ya, bisa saja. Tapi ada memang catatan-catatan yang lebih kontras ya. Tapi sebetulnya tidak menjadi permasalahan selama itu kita pahami ya. Ini sebenarnya to be apa subjek we ini bisa setelahnya shall, bisa saja. Setelahnya juga will, bisa saja. Namun jika kita umpamanya untuk lebih membedakan atau apa namanya penggunaan will dengan shall tadi ya, maka di sini ya kita rubah saja umpamanya menjadi he atau menjadi she begitu ya. Nah, ya, she sama juga di sini kita ganti. Nah, di sini juga bisa. Nah, meskipun juga kita pakai we tidak jadi masalah, tapi untuk membedakan ya, kalau ada pertanyaan nanti apa bedanya Pak tempat penggunaannya will dengan shall sama-sama artinya akan begitu ya. Ini subjeknya. Nah, subjek yang mengikutinya, kalau will ini diikuti oleh subjek you, she, he, she, it. Kalau shall digunakan oleh I dengan we begitu. Namun pada penggunaannya sebetulnya bisa menggunakan will ya di semua subjek itu. Tapi untuk perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya will dan shall itu artinya sama akan begitu ya. Nah, kemudian menyatakan kegiatan yang terjadi pada masa yang akan datang dengan apa namanya dengan tanpa direncanakan spontan. Contoh ya ini untuk kalimat simple future tense untuk menerangkan lebih jelas begitu ya. Untuk kalimat yang memang tanpa direncanakan. I will take a medicine for you. Saya akan membawa obat untukmu. I will take a rest for a moment. Saya akan istirahat untuk beberapa saat ini. Menyatakan suatu harapan, umpamanya contohnya, I hope you will come tomorrow. Bisa saja begitu harapan. Saya berharap kamu akan datang besok pagi begitu. Artinya di sini memberitahukan kita bahwa ada kalimat yang memang tanpa direncanakan, ada kalimat juga kalimat harapan dalam bentuk simple future tense begitu ya. Artinya kalimat yang akan terjadi artinya belum kita kerjakan. Ada juga di sini dijelaskan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang juga. Ini contoh kalimatnya. They will probably begitu ya. They will probably go to Jakarta tomorrow. Ya, ini untuk waktu yang
apa namanya itu, meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Artinya sudah terencana lah kita bahasakan ya. They will probably go to Jakarta tomorrow. Mereka akan mungkin ya, atau kelihatannya dia akan pergi ke Jakarta besok. Kemudian menyatakan satu rencana yang telah matang, pada umumnya menggunakan to be, going to, dengan pola kalimat subjek to be ya, is a, kemudian plus going to plus verb one plus objek. Contoh sederhana, we are going to have fun in California next week. Artinya bahwa uh, are going ya, going to ini ya, going to ini yang menggantikan posisinya will tadi. Karena ini kalimatnya adalah kalimat pasti yang telah matang, pada umumnya menggunakan to be going. Artinya sesuatu yang kita akan kerjakan sudah pasti kita kerjakan, sudah matang perencanaan kita dan itu wajib kita kerjakan, maka kita menggunakan going to. We are going to have fun in California next week. Saya akan bersenang-senang di California minggu depan, dan itu akan dilaksanakan, sudah pasti begitu. Kemudian the police are going to investigate the case of murder tomorrow. Polisi akan menyelidiki kasus pembunuhan itu besok ya. Jadi sudah pasti are going ini pengganti akan, pengganti will ya. Sudah pasti akan dilaksanakan besok. Tapi karena sudah matang begitu ya perencanaannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple perfect tense. Tomorrow, besok, next week, next month, ya. Kemudian next year, tonight, dan lain-lain. Ya, itu materi kita untuk hari ini. Bisa dipahami. Nanti ada yang masih belum penyampaian ini yang cukup dan sederhana, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian nanti kita akan diskusikan dan bahas bersama. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.